Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini, saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah Statistik Ekonomi Syariah. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel ini. Mana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Nina Awandari merupakan salah satu mahasiswi di Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan aplikasi statistik ekonomi syariah yang berjudul analisis data statistik. Dalam proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Menurut Nasution, melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga peneliti mencari sendiri yang dirasakan cocok dengan sifat penelitinya. Pengertian analisis data. Analisis dalam jenis bagian apapun adalah merupakan cara berpikir kritis. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Dapat disimpulkan menurut beberapa ahli, analisis data dapat diartikan sebagai suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifatnya data dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis analisis data. Secara garis besar, jenis data dibedakan atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pernyataan terbuka, observasi partisipan, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Sedangkan kualitatif adalah data yang berbentuk angka, angka-angka kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Data kuantitatif yang cenderung diperoleh dari jumlah suatu pengembangan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh, data seperti adalah data-data hasil sensus, angka-angka hasil dari angket atau wawancara terstruktur. Teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif berbeda dengan kualitatif. Terdapat dua macam statistik yang digunakan pada data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan interval. Deskriptif mengukur tendensi sentral seperti median, mean, modus. Selanjutnya mengukur variabilitas seperti kuartil, desil, persentil, standar defisiensi, dan varian. Selanjutnya ada penyajian data, meliputi seperti tabel, diagram, grafik. Statistik inferensial terbagi menjadi dua, parametrik dan non-parametrik.
Statistik parametrik tidak dapat dipergunakan sebagai metode statistik apabila data yang akan dianalisis tidak menyebar secara normal. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis harus diinformasikan terlebih dahulu. Untuk itulah, penyajian data dengan sebaran normal harus mendapatkan analisis data yang akurat. Contoh, normalitas dan homogenitas, UGT dan ANAVA. Non-parametrik. Keunggulan dari statistik non-parametrik yaitu tidak membutuhkan asumsi normalitas secara umum. Non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan parametrik, karena non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti parametrik. Contoh, kolerasi Sparman dan chi-square. Menurut Sugiono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara. Setelah memasuki lapangan, data baru bisa berkembang. Analisis selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data penelitian dalam kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai. Wawancara penelitian sudah melakukan analisis jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis, bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verification. Langkah-langkah analisis data. Menurut Sukadi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar proses analisis menjadi lebih terarah, yakni scoring, tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistika. Yang pertama, scoring. Scoring adalah memberikan nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Misalnya pada saat angket disebarkan, alternatif jawaban yang diberikan masih berupa kualitatif. Maka pada tahap ini harus dikuantitatifkan. Contoh, selalu mendapat poin 3, belum tentu mendapat poin 2, dan tidak mendapat poin 1. Selanjutnya, tabulasi. Setelah tahap scoring, hasil dari transfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis data membandingkan 2 kelompok, maka data ditempatkan dalam bentuk yang berbeda. Sebagai peneliti, akan dapat menentukan arah selanjutnya. Teknik analisis apa yang diperlukan tergantung analisis data yang dicapai. Selanjutnya, mendeskripsikan. Menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden hingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dengan menganalisis secara deskriptif, dapat mendeskripsikan data secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Selanjutnya, melakukan uji statistik. Merupakan pengolahan data yang diperoleh menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian dan desain yang diambil. Sekian penjelasan dari materi yang saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.